PKK Desa Merakas memang oke. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, hamdan wa syukurillah. Ibu-ibu, marilah kita bersama-sama membuka acara permainan simulasi pola asuh anak pada kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih saya sampaikan. Dan sebelum lebih jauh kita kembali bermain permainan simulasi pola asuh anak pada kali ini, maka terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars PKK. Kepada yang bertugas kami persilakan. Ibu-ibu dimohon berdiri. Hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sanggar, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didilah putra berpribadi bangsa, rampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Penonton dipersilahkan duduk kembali. Baiklah ibu-ibu, sebelum lebih jauh kita bermain permainan simulasi pola asuh anak pada kali ini, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan peralatan permainan kita. Nah, ibu-ibu, ini adalah beberan, di mana beberan ini berfungsi sebagai pengatur jalannya permainan. Ya, dan untuk kartu hijau ini adalah kartu pertanyaan. Setelah itu ada kartu kuning, di mana kartu kuning ini adalah kartu jawaban yang nanti akan dibacakan oleh narasumber kita. Kemudian ada kartu merah. Kartu merah ini adalah kartu sanksi. Siapa yang nanti kocokannya mendapatkan sanksi, maka harus menjalankan sesuai dengan apa yang sudah tertera dan dibaca di kartu sanksi ini. Kemudian kartu orange. Kartu orange ini adalah kartu pesan, sebagaimana tadi kartu merah. Maka nanti siapa yang kocokannya mendapat pesan, maka membacakan pesan-pesan yang ada di kartu ini. Kemudian ini adalah kartu kocokan. Lalu kancing baju. Kancing baju ini berfungsi sebagai penentu langkah. Dan yang terakhir adalah buku notulen, di mana buku notulen ini berfungsi untuk mencatat kesimpulan permainan kita pada hari ini. Nah, sudah ibu-ibu ada yang ditanyakan berkenaan dengan alat permainan kita? Cukup, berarti sudah paham semuanya? Masih semangat? Semangat. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka terlebih dahulu kita harus berkenalan dulu. Akan saya mulai dari diri saya. Halo semuanya. Hai. Nama saya Niswa. Saya sebagai fasilitator. Dan sebelah kanan saya. Jumpa lagi dengan saya Bina Saadah, saya sebagai narasumber. Oke, dan sebelah kiri saya. Halo, nama saya Rina Fadianingrum, saya sebagai notulen. Dan sebelah kanan saya. Halo
pemain pertama, nama saya Latifatul Munawaroh. Dan sebelah kanan saya, Hai, saya pemain kedua, nama saya Ratna Sri Wulandari. Dan di depan saya, Halo, Assalamualaikum. Nama saya Bu Anher. Saya sebagai pemain nomor 3. Dan sebelah kanan saya, halo, nama saya Agus Ramawati. Saya sebagai pemain nomor 4. Baiklah ibu-ibu, terima kasih karena kita sudah berkenalan, kita sudah saling kenal, maka sudah akrab kan ibu-ibu ya. Dan selanjutnya saya akan terlebih dahulu memberitahukan tentang tujuan permainan simulasi pola asuh anak. Jadi tujuan permainan simulasi pola asuh anak adalah agar kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita dengan baik dan benar, sehingga nantinya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal dan menjadi anak-anak yang sehat, yang cerdas, dan berakhlakul karimah. Oke, ibu-ibu, selanjutnya sebelum permainan kita mulai, maka terlebih dahulu kita harus mensepakati waktu kita. Kira-kira waktu kita berapa putaran ya? Ada yang mau usul? Saya persilakan kalau ada yang mau usul. Baik, ibu pemain nomor 3, saya persilakan. 1 putaran. 1 putaran. Oke, ibu-ibu ada yang lain 1 putaran. Sudah sepakat semuanya dengan 1 putaran? Sepakat. Oke, kalau begitu kita mulai permainan kita. Masih semangat, Bu? Semangat. Baiklah ibu-ibu, mari kita mulai dengan kocokan yang pertama. Dan sebelumnya, saya akan terlebih dahulu membagikan kancing baju untuk bermain bersama-sama. Bermain nomor 3, pemain nomor 4. Oke, sudah siap bermain ibu-ibu? Siap. Ya. Mari kita kocok bersama-sama. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Kocok lagi, kocok lagi, dikocok lagi. Hore! Baiklah, saya persilakan untuk pemain pertama. nomor 7. Oke, nomor 7. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ketemu? Oke, terima kasih. Baiklah, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan. Bagaimana sikap bayi sejak lahir sampai usia balita? Menurut pendapat saya, setiap anak itu mempunyai karakter yang unik dan setiap anak juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi pada umumnya anak itu pinginnya melekat sama ibu, nggak pingin jauh dengan ibunya. Dan anak itu cenderung berontak apabila ada orang asing yang mendekatinya. Oke, sudah? Cukup. Terima kasih. Jadi tadi jawaban dari pemain pertama, dan saya persilakan apabila ada yang mau usul atau menyanggah, penonton juga boleh ya. saya mau menambahi. Baik, untuk pemain nomor 4, saya persilakan. Baik, saya mau menambahi jawaban dari ibu pemain nomor 1 ya. Ibu-ibu juga perlu memperhatikan sikap bayi pada saat dia rewel ataupun menangis. Mungkin saja dia merasa haus atau lapar, atau mungkin dia kepanasan terus merasa risih pada saat popoknya itu basah. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain yang mau menambahkan atau menyanggah? Baik, untuk penonton saya persilakan. Ya, saya penonton. Perlu perkenalan tidak ya? Iya, Perkenalan saya ya. persilakan. Saya penonton, nama saya Ibu Dewi Iliani. Oke. Saya hanya ingin menambahi apa yang dijawab oleh pemain 1 dan pemain keempat. Seperti yang disampaikan oleh pemain 1, iya saya setuju. Kenapa sikap anak itu dari bayi ingin selalu dekat dengan orang tua, terutama ibu, seorang ibu. Karena apa? Karena ketika seorang bayi lahir itu langsung taruh di dadanya seorang ibu ya. Makanya di situ ada kedekatan emosional antara bayi dan si ibu. Seperti itu. Terima kasih. Itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini yang muncul adalah kedekatan secara emosional antara anak dan ibunya. Dan saya persilakan apabila masih ada yang lain yang mau menambah atau menyanggah.
Cukup? Oke, baiklah kalau begitu saya persilakan untuk narasumber membacakan jawaban yang benar. Baik, terima kasih. Untuk jawaban yang benar adalah ingin selalu melekat pada ibu, mudah menangis dan meronta, menolak segala sesuatu yang baru dikenal. Terima kasih. Oke, baiklah. Dan ibu-ibu, untuk permainan untuk jawaban yang pertama tadi dengan pertanyaan yang pertama sudah selesai dan kita lanjutkan dengan kocokan berikutnya. Kita lanjutkan dengan kocokan yang kedua. Mari kita kocok bersama-sama. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Kocok lagi, kocok lagi, dikocok lagi. Hore! Baiklah, saya persilakan pemain nomor 2. Nomor 6. Oke, nomor 6. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 6. Bagaimana pengasuhan anak sejak lahir? Nah, mengenai pengasuhan anak sejak lahir, menurut pendapat saya, di sini memerlukan kontribusi yang sama ya ibu-ibu, baik dari sang ayah maupun ibu. Nah, mulai pemberian kasih sayang. Di sini pemberian kasih sayang yang cukup, yang maksimal itu bisa menimbulkan rasa aman, nyaman, percaya dari buah hati kepada orang tua. Ditambah, jangan sampai kita sebagai orang tua membiarkan balita atau putra-putri kita ini menangis terlalu lama. Cukup. Oke, baiklah, terima kasih. Ada yang masih mau menambahkan atau menyanggah? Saya persilakan. Saya mau menambahi. Oke, ibu pemain nomor 3, saya persilakan. Menurut pendapat saya, ibu pemain nomor 2 kan orang kaya. Ngapain repot-repot mengasuh anaknya sendiri? Kan ada pembantu, ya kan ibu-ibu? Iya. Cukup. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang masih mau menambahkan atau menyanggah? Saya. Oke, pemain nomor 1, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Seharusnya sekaya apapun orang tua itu, yang namanya pengasuhan anak harus tetap ada di tangan orang tua sendiri. Karena orang tua itu sebagai madrasatul ulama, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan kewajiban orang tua terhadap anak itu minal mahdi ilal lahdi. Baik, terima kasih. Sudah cukup, ibu-ibu? Kalau gitu, saya persilakan narasumber untuk membacakan jawaban yang benar. Terima kasih. Untuk jawaban yang benar adalah penuh kasih sayang dalam merawat dan mengasuh anak sehingga menimbulkan rasa aman dan percaya. Tangisan bayi menunjukkan bahwa ia membutuhkan bantuan. Jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan menimbulkan si bayi itu stres. Oke, dapat dipahami ya ibu-ibu sekalian? Kalau begitu kita lanjutkan dengan kocokan berikutnya. Sudah siap? Siap. Tetap semangat? Semangat. Baiklah, kita lanjutkan dengan kocokan yang ketiga. Sudah siap ibu-ibu? Siap. Mari kita kocok bersama-sama. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Dikocok-kocok kartunya, dikocok-kocok. Kocok lagi, kocok lagi, dikocok lagi. Hore! Saya persilakan pemain nomor 3. Nomor 15. Baik, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sanksi. Oke, saya catat terlebih dahulu kartunya. Saya persilakan. Menyanyikan pelangi ciptaan Tuhan. Baik, saya persilakan untuk menjalankan sanksinya.
akan membacakan pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Kalau menurut saya, menjaga anak sejak dalam kandungan itu dimulai dengan kita periksa rutin ke bidan ataupun dokter. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan janin dan kondisi si ibu. Kemudian olahraga ringan, makan makanan gizi seimbang, kemudian tidak boleh minum obat tanpa resep dari dokter ataupun tenaga medis lainnya. Cukup. Oke, terima kasih. Jadi perlu pantauan, yaitu tidak boleh sembarangan minum obat. Itu pendapat pemain nomor 4. Dan saya persilakan untuk ibu-ibu yang lain apabila masih ada yang mau menambahkan atau menyanggah. Penonton juga boleh. Saya mau menambahi. Baik, ibu pemain nomor 3, saya persilakan. Menurut pendapat saya, kita kan orang Jawa. Apa tidak boleh ibu hamil minum jamu ramuan tradisional? Itu kan warisan leluhur kita, ya kan ibu-ibu? Iya. Oke, baiklah. Saya persilakan apabila masih ada yang mau menambah atau menyanggah. Ibu pemain nomor 2, saya persilakan. Ya, saya mau menyanggah. Di sini untuk pendapat dari ibu pemain nomor 3 mengenai minum ramuan tradisional ya Bu, untuk ibu hamil itu menurut saya lebih baik dikonsultasikan terlebih dulu ke dokter ataupun tenaga medis yang lebih tahu. Di situ dengan tujuan untuk mengetahui komposisi yang ada di ramuan tradisional baik atau tidak dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian saya juga mau menambahi jawaban dari ibu pemain nomor 4 mengenai cara menjaga bayi sejak dalam kandungan. Dari tadi kan yang dibahas itu peran dari ibu. Ayah juga mempunyai peran yang penting, di mana ayah juga diharapkan menjadi ayah yang siaga. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi ayah juga perlu menjadi ayah yang siaga ya Bu. Itu pendapat pemain nomor 2. Dan saya persilakan apabila ada yang masih mau menambah atau menyanggah. Oke, penonton, saya persilakan. Kami hanya Memperkenalkan nama dulu ya Bu. Saya persilakan untuk berdiri. ya, kami penonton, nama saya Kusum. Kami hanya menambahkan untuk mengatasi atau untuk pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari 4 bulan di dalam kandungan dan juga diberikan stimulan seperti seperti mendengarkan musik atau murota dan juga memberikan kasih sayang dengan lembut dan juga memberikan contoh perilaku yang baik dan berakhlakul karimah. Kemudian juga imunisasi dan juga jangan lupa minum zat besi selama 90 hari. Kemudian juga ikut kegiatan BKB karena dapat ilmu dari kegiatan kelas ibu hamil untuk pengasuhan anak selama hamil. Kemudian setelah melahirkan harus mendapatkan imunisasi lengkap dan juga rutin ke posyandu setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan juga untuk mengetahui tinggi badan dan berat badan agar tidak akan kena stunting. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Umi sebagai penonton, dan banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan hari ini ya Bu. Tapi untuk lebih benarnya lagi, saya persilakan untuk narasumber membacakan jawaban yang benar. Terima kasih. Untuk jawaban yang benar adalah peran seorang ibu. Tidak boleh merokok dan tidak boleh dengan orang yang merokok. Tidak minum obat tanpa sepengetahuan dokter. Tidak bekerja terlalu berat dan terlalu capek. Cukup waktu istirahat. Tidak mengangkat yang berat-berat. Dan ibu harus tenang. Dan peran seorang ayah memperhatikan istri agar tetap selalu sehat, membantu istri agar tidak bekerja terlalu berat, dan menjaga istri agar pikirannya selalu tenang. Terima kasih. Oke, terima kasih saya sampaikan. Nah, ibu-ibu, karena tadi sudah kita sepakati permainan kita kali ini adalah satu putaran, dan itu sudah satu putaran ibu-ibu, maka selanjutnya adalah kita selesaikan dulu permainan ini, dan sebelum itu kita sepakati dulu untuk permainan kita selanjutnya. Kira-kira kapan ya? Ada yang mau usul nggak ya? Oke, saya persilakan ibu. Seperti biasa, pada tanggal 16 tempatnya di Balai Desa pada pertemuan PKK. Oke, usulan ibu pemain pertama adalah pada tanggal 16 tempatnya di Balai Desa. Setiap
pertemuan PKK. Bagaimana Ibu? Sepakat? Sepakat. Baiklah, terima kasih saya sampaikan untuk permainan ini. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Natulan membacakan kesimpulan permainan kita pada hari ini. Saya persilakan. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 11 di tempat Balai Desa Brekas yang hadir 11 orang. Uraian jalannya permainan. Sebelum permainan dimulai, pengecekan perlengkapan terlebih dahulu. Acara dimulai dengan ucapan salam dan menyanyikan lagu Mars PKK, memperkenalkan alat-alat yang ada di permainan simulasi pola asuh anak beserta fungsinya. Perkenalan semua pemain satu persatu. Kesepakatan bermain satu putaran. Mengocok kartu kocokan. Pemain pertama mendapatkan kartu nomor 7. Pertanyaannya, bagaimana sikap bayi sejak lahir? Jawaban, itu anak mempunyai karakter yang unik. Dan setiap anak juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada umumnya anak itu ingin selalu melekat pada ibu. Pemain kedua mendapatkan kartu nomor 6. Pertanyaannya, bagaimana pengasuhan anak sejak lahir? Jawab, kontribusi yang sama dalam pengasuhan anak mulai pemberian kasih sayang dan bisa memunculkan rasa aman dan nyaman si anak dengan orang tua. Ditambah jangan sampai orang tua membiarkan anak menangis terlalu lama. Pemain ketiga mendapatkan kartu nomor 15, kartu sanksi, menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi Ciptaan Tuhan. Pemain keempat mendapatkan kartu nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Jawab, memeriksa kandungan secara rutin untuk mengetahui perkembangan kandungan dan olahraga ibu hamil, dan jangan minum obat tanpa resep dari tenaga medis. Jadi kesimpulan, permainan simulasi pola asuh anak pada hari ini, ilmu yang kita dapat untuk tambah bekal wawasan dalam pengasuhan putra-putri kita, dan mulai dalam kandungan sampai remaja, dan memberikan makanan yang halal dan bergizi dengan memberikan kasih sayang dengan contoh perilaku yang sopan dan santun, berakhlakul karimah, juga pembekalan agama yang kuat yang akhirnya bisa menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, jujur dan berkualitas. Adapun waktu permainan yang sudah disepakati untuk permainan yang akan datang pada tanggal 16 Agustus 2020, tempat di Balai Desa Brekas jam 1, pertemuan PKK selesai. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Natulan dan juga ibu-ibu, baik pemain juga penonton atas partisipasinya dalam permainan pola asuh anak pada kali ini. Dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Itu. 1, 2, 3. Kasihku kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Setelah bermain simulasi pola asuh anak